Nama saya Nurul Fitristiani dengan NIM 2902 350044, Prodi Akuntansi Reguler Plus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi. Oke, langsung saja kita ke soal dan pembahasan yang pertama, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran suatu barang adalah P sama dengan 12 diambil 2X dan P sama dengan 3 tambah Q. Jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan yang pertama itu ada keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak. Yang kedua ada besarnya pajak per unit yang ditanggung oleh produsen dan konsumen. Yang ketiga ada total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen. Yang keempat ada total pajak yang diterima pemerintah atau negara. Dan yang terakhir gambarkan kurvanya. Yang pertama yang A itu ada keseimbangan sebelum pajak, dimana rumus permintaannya yaitu PD sama dengan PS. PD-nya itu permintaannya itu 12 diambil 2Q dan PS itu PS-nya yaitu 3 ditambah Q. Lalu kita balik 3 menjadi min 3Q sama dengan min 9Q, yang hasilnya Q itu menjadi 3. Yang pertama yaitu 12 diambil 2Q, P sama dengan 12 diambil 2, Q-nya yaitu 3 tadi, yang hasilnya 2 dikali 3, 6, lalu 12 diambil 6 sama dengan 6. Keseimbangan setelah pajak, yaitu fungsi penawaran setelah pajak, rumusnya P sama dengan 3 ditambah Q tambah T, P sama dengan 3 tambah Q tambah 0,25, T-nya itu tadi 25% ya. P sama dengan 3 tambah 1,25Q. Lalu rumusnya PD sama dengan PS. PD-nya itu tadi 12 diambil 2Q sama dengan PS-nya 3 tambah 1,25Q. Yang dihasilkan menjadi min 325Q sama dengan min 9. Q-nya 2,77. P sama dengan 3 ditambah 1,25Q, P sama dengan 3 tambah 1,25, Q-nya tadi itu 2,77, 1,25 dikali 2,77 itu hasilnya 3,46. Jadi 3 ditambah 3,46 hasilnya 6,46. Selanjutnya yang B itu pajak per unit, dimana rumus mencari pajak per unit yaitu T sama dengan T dikali PE sama dengan 0,25 dikali 6,46 sama dengan 1,62. Untuk yang konsumennya rumusnya yaitu TK sama dengan PE diambil PE yaitu 6,46 diambil 6,46 diambil 6 hasilnya 0,46. Lalu untuk yang produsen itu ada rumusnya TP sama dengan T diambil TK. TP-nya itu tadi T-nya 1,62 diambil yang konsumen yaitu 0,46. Jadi totalnya 1,16. Selanjutnya C yaitu mencari total pajak konsumen, dimana rumusnya TK sama dengan QE dikali TK yaitu 2,77 TK-nya ya dikali 0,46. 2,77 dikali 0,46 yaitu hasilnya 1,27. Yang untuk produsen TP ada QE dikali TP. TP sama dengan Q-nya tadi 2,77 dikali total yang produsen 1,16. 2,77 dikali 1,16 yaitu 3,21. Selanjutnya yaitu pajak yang diterima negara.
dengan rumus T sama dengan QE dikali T 2,77 dikali 1,62, hasil akhirnya 4,48. Jadi pajak yang diterima negara ada 4,48. Selanjutnya yang grafik kurvanya kurang lebih seperti ini. Pembahasan yang nomor 2, soalnya yaitu fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 80 diambil 4Q, sedangkan penawarannya yaitu P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Tentukan, ditanya yaitu tentukan A. keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. keseimbangan pasar sesudah subsidi, C. bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen atau SK, D. bagian subsidi yang dinikmati produsen atau SP, yang E. jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah, yaitu S. Pembahasan yang pertama yaitu ada keseimbangan pasar sebelum subsidi, di mana rumusnya mencari yaitu permintaan, rumusnya PD sama dengan PS. Permintaannya tadi itu 80 diambil 4Q sama dengan 20 diambil 2Q. Lalu min 4Q ditambah 2Q sama dengan 20 diambil 80. Hasil dari min 4Q ditambah 2 sama dengan min 2, 20 diambil 80 sama dengan min 60. Jadi Q sama dengan min 60 dibagi min 2, yang hasilnya 30. Lalu P nya penawarannya yaitu 20 diambil 2Q, P 20 diambil 2, Q nya tadi sudah dapat ya 30, jadi 30 dikali 2 yang hasilnya 60, 60 diambil 20 diambil 60, hasil akhirnya yaitu min 40. Lalu yang B, keseimbangan pasar sesudah subsidi, dimana rumus PD1 sama dengan PS1. PD1 yaitu tadi 80 diambil 4Q sama dengan 20 diambil 2Q. PS1 nya yaitu 20 diambil 2Q ditambah 5, yaitu 5 unit tadi ya. PS 1 sama dengan 15 diambil 2Q. Yang selanjutnya rumusnya yaitu ada PD1 sama dengan PS1 yaitu 80 diambil 4Q sama dengan 15 diambil 2Q, min 4 tambah 2Q sama dengan 15 diambil 80, min 4 ditambah 2Q hasilnya itu min 2 sama dengan 15 diambil 80 yaitu hasilnya min 65. Jadi Q sama dengan min 65 dibagi min 2 sama dengan 32,5. PS yang pertama yaitu ada 15 diambil 2Q, 15 diambil 2, Q nya tadi 32,5 ya, jadi 32,5 dikali 2 hasilnya 65, 15 diambil 65 yaitu hasilnya min 50. Jadi keseimbangan pasar sudah subsidi yaitu ada 32,5 sama min 50. Selanjutnya yang C yaitu bagian subsidi yang dinikmati konsumen. Rumusnya yaitu P1 diambil P dikali Q pangkat 1. Tadi P1 nya min 50 diambil P dikali Q nya 32,5, min 50 diambil 40 yaitu min 10 dikali 32,5 yang hasil akhirnya yaitu min 325. Selanjutnya yang D, bagian subsidi yang dinikmati produsen. T produsen sama dengan T pemerintah diambil T konsumen. T pemerintahnya yaitu tadi 162,5 diambil 325 hasilnya 162,5. Yang terakhir ada pajak yang diterima pemerintah dengan rumus TP pajak dikali Q setelah pajak.
TP-nya sama dengan 5 dikali 32,5 sama dengan 162,5. Dan pembahasan yang ketiga. Soalnya dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut ini. C sama dengan 300 ditambah 0,60 YD, I-nya itu 150 tambah 0,5 Y, G sama dengan 400, dan T sama dengan 300. Ditanya yaitu hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan atau agregat dalam perekonomian ini. Yang B, berapa besar belanja konsumsi. Yang C, berapa besar nilai investasi. Yang D, gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Lanjut pembahasannya yaitu di mana rumus pendapatan keseluruhan atau agregat yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Y sama dengan C-nya yaitu tadi 300 tambah 0,60 JD ditambah I tadi 150 tambah 0,15 Y, dan G-nya yaitu 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y diambil T ditambah 150 tambah 0,5 Y ditambah 400. Y sama dengan 300 ditambah 0,60 Y diambil tadi apa? Ya, G sama dengan 300 tambah 0,50 Y diambil hasil dari T 300 dikali 0,60 yaitu 180. Y diambil 180 ditambah I masih sama ya, 150 ditambah 0,15 Y dan G-nya 300. Jadi hasilnya yaitu 120 ditambah 0,60 Y ditambah 150 ditambah 0,15 Y tambah 400. Hasilnya 670 ditambah 0,75 Y. Y sama dengan 0,75 Y sama dengan 670. Min 0,75 Y sama dengan 670. 0,75 dikali Y yaitu 1, hasilnya 0,25 sama dengan 670, masih tetap 670. Y sama dengan 670 dibagi 0,25 yaitu hasil akhirnya 2680. Selanjutnya yang B, menghitung belanja konsumsi keseluruhan. C-nya tadi 300 tambah 0,60 YD. C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y diambil T. C sama dengan 300 ditambah 0,60 Y-nya tadi udah ketemu ya di akhir 2680, diambil T-nya 300. C sama dengan 300 tambah 0,60, hasil dari 2680 diambil 300 yaitu 2380. 2380 dikali 0,60 hasilnya 1428. Jadi 300 diambil 1428, hasilnya 1728. Lanjutnya yang C, belanja investasi keseluruhan. Di mana I-nya yaitu 150 tambah 0,15 Y, 15 tambah 0,15 Y-nya 2680. I sama dengan 150 ditambah 2680 dikali 0,15 hasilnya 402. Jadi 150 tambah 402 hasilnya 552. Gambar kurva diagramnya kurang lebih seperti ini. Ada AE 670 ditambah 0,75 Y. Selanjutnya soal dan pembahasan yang nomor 4. Soalnya yaitu biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q kuadrat diambil 24 Q ditambah 204. Ditanyanya yaitu pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum. Yang B, hitung biaya total minimum. Yang C, hitung biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Dan D-nya, berapa besar marginal jika produksi dinaikkan 4 unit. Jawabnya pembahasannya yaitu yang pertama, rumus ekstrim parabola yaitu C minimum. Rumusnya yaitu Q sama dengan min B per 2A. Min B-nya yaitu B-nya itu 24 ya, per 2 kali A, 2 kali 1 2. Jadi 24 dibagi 2 yaitu 12. Yang kedua ada C minimum dengan rumus C sama dengan min B kuadrat diambil 4A dikali C dibagi 4 dikali A sama dengan min B pangkat 2, B-nya di 24 ya, min B min 24 pangkat 2 diambil 4, diambil A-nya yaitu 1 dan C-nya yaitu 204 dibagi 4 A 4 kali 1 sama dengan min 240 per 4, hasilnya yaitu 60. Selanjutnya yang C, mencari biaya tetap FC. Biaya tetapnya tadi FC 204. Lalu biaya variabel atau VC, rumusnya yaitu Q sama dengan 12. Tadi rumus C minimum ya. Terus VC Q kuadrat diambil 24 Q. Q kuadratnya yaitu 12 kuadrat diambil 24 Q atau hasilnya 60 tadi. Jadi 60 dikali 24 diambil 12 pangkat 2 diambil 24 kali 60 hasilnya 1296. Selanjutnya biaya tetap rata-rata atau AFC, di mana rumus AFC ini sama dengan VC diambil Q. FC-nya yaitu tadi 204 dan Q-nya itu 12, 204 diambil 12 dibagi 12, maaf, 204 dibagi 12 hasilnya 17. Selanjutnya biaya rata-rata atau AC. AC rumusnya C dibagi Q
sama dengan si nya tadi, si minimum itu si nya 60 per Q 12, 60 dibagi 12 hasilnya 5. Lanjutnya FC sama dengan VC dibagi Q. VC nya itu tadi 1296 dibagi Q 12, hasilnya 108. Lalu jika Q sama dengan 16, karena dinaikkan 4 unit ya, dari 12 tambah 4 hasilnya 16, jadi C sama dengan 16 kuadrat diambil 24 kali 16, Q nya itu tadi 16 ya, ditambah 204. Dimana rumus mencarinya ada MC, yaitu AC per AK, yaitu 76 diambil 60 per, atau dibagi 16 per 12. 76 diambil 60 yaitu 16, 16 diambil 12 hasilnya 4, jadi 16 dibagi 4 sama dengan 4. Soal dan pembahasan terakhir yaitu soalnya ada total penerimaan yang diperoleh oleh sebuah perusahaan ditujukan oleh persamaannya, yaitu R sama dengan min 0,5 Q 2 ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 diambil 8 Q 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Itu mencari rumusnya ada R diambil C, di mana tadi R nya yaitu 0,5 Q 2 ditambah 45 Q diambil 25, diambil 0,25 Q tambah 3, diambil C nya yaitu ada 8 Q kuadrat tambah 57 Q tambah 2. Kita ambil dari tengah, yaitu min 0,25 Q pangkat 3 ditambah hasil dari min 0,5 Q 2 diambil 8 Q, yaitu hasilnya 7,5 Q kuadrat, diambil 12 Q, yaitu hasil dari 45 Q ditambah diambil 57 Q. Lalu selanjutnya min diambil 2. Jika Q yang pertama itu 20 unit, rumusnya yaitu min 0,25, Q nya yaitu 20 pangkat 3 ditambah 7,5 Q nya 20 pangkat 2 diambil 12 Q nya 20 diambil 2. 20 pangkat 3 dikali min 0,25 hasilnya min 2000 ditambah 20 pangkat 2 dikali 7,5 hasilnya 3000, 12 dikali 20 itu hasilnya 240 dan diambil 2. Min 2000 ditambah 3000 diambil 240 diambil 2 hasilnya 758. Itu kerugiannya. Lalu yang kedua, jika Q nya 30 maka min 0,25 Q nya 30 pangkat 3 ditambah 7,5 30 kuadrat diambil 12 Q nya 30 diambil 2. 30 pangkat 3 dikali min 0,25 hasilnya itu min 6750 ditambah 30 pangkat 2 dikali 7,5 itu hasilnya 6750 diambil 30 dikali 12 hasilnya 310 diambil 2. Hasil akhirnya yaitu 358 kerugiannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.